Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat mengumpulkan tugas PKN ini dan kita juga dapat mempresentasikannya. Yang terhormat, Bapak Taupan Abiyuna SPD MPD, dan yang saya cintai teman sekelas saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aji Sobandi dengan nomor pokok mahasiswa 225009054. Dan saya juga akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Aderita, yang kedua ada Yulita, yang ketiga ada Nida Fauziah, yang keempat ada Muhammad Nabil, dan yang kelima ada Gary. Pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Aderita. Dari 7 submateri ini, saya akan menjelaskan submateri yang pertama dan kedua, yaitu pengertian dan faktor-faktor integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional menurut KBBI, Kamus Besar Bangsa Indonesia, terbagi menjadi dua kata atau berasal dari dua kata, yaitu integrasi yang berarti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh, dan internasional berarti bangsa. Lalu, menurut nasionalis, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencangkup semua aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lalu, menurut antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Integrasi nasional adalah usaha-usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada di suatu negara sehingga tercapainya keserasian atau keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik itu dari kebudayaan maupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan sumber daya alam atau kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akan menimbulkan masalah baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia itu. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mendorong terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu. Indonesia dijajah oleh bangsa atau negara lain selama bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen atau tokoh masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib dan seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan di era sekarang ini digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional dan terwujudnya persatuan Indonesia di integrasi nasional. Yang kedua, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Lanjut, yang ketiga, adanya ideologi bangsa atau nasional. Ideologi nasional negara kita, Indonesia, adalah Pancasila. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui ideologi nasional, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. Cukup sekian penjelasan materi ke-1 dan ke-2 dari saya, yang akan dilanjutkan
penjelasan materi oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Adelita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulita Anggi dengan EKN nomor 2500942. Di sini saya akan menjelaskan fakta-fakta pengamat informasi nasional. Yang pertama, kurangnya toleransi atas sesama agama, di mana hal ini dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat membuat sesuatu terwujudnya integrasi nasional. Yang kedua, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing. Dan di zaman sekarang, masyarakat menjadi individualis dan cenderung tidak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, adanya sikap ketidakpuasan terhadap kemerataan pembangunan. Yang keempat, masyarakat yang beragama. Kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia yang beragama terdiri dari berbagai kelompok, suku, agama, ras, dan golongan lainnya yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Yang kelima, wilayah yang luas. Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas. Hal ini bisa menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Yang keenam, bahan integrasi yang kuat. Adanya fanatisme suku bangsa, di mana masyarakat mendasarkan kebudayaan yang memberikan lebih baik dari kebudayaan lainnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam integrasi nasional. Macam-macam integrasi nasional ada 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik juga terdiri dari 2 bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Integrasi ekonomi adalah terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Integrasi sosial budaya adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, meliputi ras, etnik, agama, bahasa, dan lain-lain. Myron Weiner dalam Surbakti 2010 mengatakan apabila ada suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar bersatu dan bekerja sama, diperlukan hubungan yang ideal antar pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Di sini juga saya akan menjelaskan pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan, seperti identitas bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Syarat terbentuknya negara yaitu harus ada wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internal dan eksternal. Di sini juga dicantumkan tujuan negara. Tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ancaman integrasi nasional. Ancaman integrasi nasional ini terdiri dari 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara.
misalnya agresi militer dan invasi militer. Yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini tidak bersifat fisik beserta tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berbentuk ancaman terhadap ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta ketahanan dan keamanan negara. Ancaman militer. 1. Ancaman dalam negeri. Yang pertama ada disintegrasi bangsa, yaitu keadaan di mana hilangnya persatuan dan kesatuan sehingga dapat menyebabkan perpecahan antar bangsa. Yang kedua ada keresahan soal akibat ketimpangan kebijakan ekonomi. Yang ketiga ada upaya pergantian ideologi Pancasila. Terus yang keempat ada penggulingan terhadap pemerintahan. Yang kedua ada ancaman luar negeri. Yang pertama ada pelanggaran batas negara oleh negara lain. Yang kedua ada aksi teror yang dilakukan oleh teroris internasional. Yang ketiga ada pemberontakan senjata oleh negara lain. Ancaman non-militer. Adapun beberapa contoh ancaman non-militer diantaranya, yang pertama ada ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ini berupa percobaan untuk menggantikan ideologi bangsa, yaitu ideologi Pancasila. Yang kedua ada ancaman berdimensi politik. Ancaman ini berupa pengerahan suatu massa untuk menggulingkan suatu pemerintahan atau kekuasaan tersebut. Yang ketiga ada ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman ini berupa isu-isu pengalihan keterbelakangan dan ketidakadilan sehingga dapat menyebabkan konflik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat ada ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman ini berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem perekonomian yang tidak jelas. Kemudian yang kelima ada ancaman teknologi informasi. Ancaman ini berupa berita yang tidak benar atau hoax. Kemudian yang keenam ada ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman ini berupa faktor alam seperti gunung meletus, tsunami, dan lain-lain, atau perbuatan manusia seperti penggunaan obat-obatan terlarang dan penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya. Baik, terima kasih kepada Saudara Nabil yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gary. Cara mengatasi ancaman militer dan non-militer. Contoh ancaman non-militer, ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, dan ancaman berdimensi keselamatan umum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan. Dalam pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam mempertahankan bangsa dan negara. Contoh ancaman non-militer, ancaman militer. Ancaman dalam negeri, keresahan soal akibat ketimpangan kebijakan ekonomi. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Penggulingan pemerintahan. Ancaman luar negeri, pelanggaran batas negara oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional, pemberontakan senjata oleh negara lain. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Saudara Gary. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nida Pauziah. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh integrasi nasional di kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi karena adanya bentrokan antar kepentingan perseorangan maupun kelompok. Kepentingan ini dapat berupa sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik. Dan yang kedua yaitu dendam karena kekalahan dengan sekolah lain. Biasanya hal ini terjadi karena adanya pertandingan
antar sekolah di mana tim yang kalah merasa kecewa dan biasanya mereka melampiaskan rasa kekecewaan tersebut dengan mengajak berkelahi lawan sekolahnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan sosial. Pertentangan sosial adalah protes yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mewujudkan sikap antagonistik dan bahkan menunjukkan suatu ketidaklarasan sebab saling bertentangan. Contoh konflik antar suku, kekerasan dalam rumah tangga, dan demonstrasi. Kemudian yang selanjutnya meningkatnya kriminalitas. Yang kelima yaitu kenakalan remaja, contohnya seperti tawuran, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang terakhir yaitu korupsi yang membuat kepercayaan masyarakat menghilang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nida Fauzia yang telah menyampaikan materinya. Mungkin sekian yang bisa kelompok saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.